Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN telah disahkan. Pembahasannya yang cepat menuai kritik. Banyak kajian dinilai belum dituntaskan. Dipilihnya nama Nusantara untuk ibu kota baru turut memicu perdebatan. Kilatnya proses pemindahan tak pelak menimbulkan sejumlah pertanyaan. Lantas ada apa di balik ambisi pemindahan ibu kota negara? Inilah satu meja The Forum, ibu kota baru untuk siapa? Beliau mengatakan ibu kota negara ini namanya Nusantara. Alasannya adalah Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Belum prioritas. Di tengah-tengah lilitan ekonomi rakyat, terutama rakyat kecil bawah, secara ekonomi, pengangguran menambah, utang makin bengkak. Impian memindahkan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, dan mungkin juga presiden-presiden yang lain. Pada era Presiden Jokowi, izin prinsip politik telah didapat dari pemerintah dan DPR. Bahkan waktunya singkat, hanya 43 hari. Malam ini di satu meja The Forum saya telah bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam. Ini impian memindahkan ibu kota zaman Soekarno, zaman Soeharto, dan izin prinsip politik dapat di era Pak Jokowi di DPR. Ini resepnya apa sebetulnya? Bisa cepat terjadi? Ya, pertama isi undang-undangnya kan juga tidak terlalu banyak. Dia hanya sekitar 40-an pasal. 40 pasal. Ya, dan kemudian sebagian besar ini kan mengadopsi peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Oke. Ya kan. Yang sebenarnya diberikan lorong konstitusi yang khas di dalam undang-undang ini adalah mengenai pertama kewilayahannya, kemudian cara pengaturannya, penyelenggaraan kepemerintahannya, kemudian kewenangan-kewenangan khusus apa yang akan diberikan. Hanya itu sebenarnya. Tapi apa yang menjadi kekuatan sehingga undang-undang ini bisa cepat mendapatkan approval dari parlemen sebetulnya? Ya, saya kira ini bukan soal cepat atau tidak, tetapi karena items yang saya bilang tadi itu kan sudah direcognize dengan baik oleh kawan-kawan di DPR. Artinya kalau Anda bicara pertanahan, ini harus tunduknya dengan ini. Bicara mengenai pendanaan, ya harus bicara dengan ini. Kalau bicara mengenai kelembagaan, Anda harus ikut ini. Jadi nggak ada yang sesuatu yang kemudian di luar itu, nggak ada. Biasanya kan menghadapi DPR kan susah sekali, tapi sekarang terasa begitu mudah di mata publik. Ya, saya kira enggak juga ya. Enggak juga ya? Saya juga memang mantan dari Senayan. Atau Pak Soeharto pernah di DPR jadi? Saya pernah di Senayan, jadi saya tahulah irama, ritmenya, dan bagaimana menghargai pendapat dari teman-teman di DPR. Dan tentu kita mengakomodasi, bahkan kita bekerja yang sangat intens sekali dengan teman-teman dari Dewan. Jadi dan luar biasa. Karena jadi saya Pak Menterinya pernah di DPR sehingga lebih mudah jadi kita kan kita tidak akan masuk ke isu-isu yang terus-terusan begitu jadi itu kita tinggalkan, yang sulit kita tinggalkan, kita cepat yang mudah kita kerjakan dulu, kemudian kita kembali lagi. Atau ada sesuatu yang sifatnya itu menjadi kerangka, nah kita selesaikan. Begitu kita dapat kerangkanya, lainnya menjadi cepat. Sekarang Undang-Undang IKN itu sudah disahkan, setelah itu lanjutnya apa? Selanjutnya tentu ada penugasan yang sifatnya menderivasi dari undang-undang ini. Saya peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang disitulah sebenarnya
kita tunggu karena itu akan menjadikan dasar aturan kekuatan konstitusional untuk bertindak lebih lanjut. Nah ini kita sedang siapkan. Kalau itu sudah siap, barulah kita melakukan tindakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu di lapangan. Tapi sesungguhnya kegiatan di lapangan itu juga sudah kita mulai. Tetapi kegiatan di lapangan itu sifatnya general, umum. Artinya kalau IKN pun tidak ada, itu memang harus ada, gitu. Jadi misalnya jalan logistik itu sesuatu yang memang diperlukan di wilayah itu. Misalnya bendungan Sepaku itu memang diperlukan karena air kurang di sana, gitu. Jadi setelah undang-undang IKN itu disahkan, salah satu tadi selain derivasi peraturan perundang-undangan adalah penunjukan kepala otorita. Ya, saya belum sampai di situ ngomongnya. Ya, setelah itu tentu adalah kepala otorita dan kemudian dia yang akan memimpin semua mulai dari persiapan, kemudian pembangunan, pemindahan dan tentu ke depan penyelenggaraan pemerintahan di di ibu kota negara. Pak Menteri, jadi mungkin publik juga mungkin belum punya bayangan persis. Itu semua kantor pemerintahan itu akan pindah ke Penajam Pasir Utara? Ya, akan pindah. Tapi jadi begini, Bung Budiman, kita bukan memindahkan physically kota begitu aja. Tapi kita juga membangun peradaban baru. Kita membangun cita rasa kerja baru. Kita membangun city ambient yang baru, ya kan? Yang apa itu? Yang sustainable, yang ramah lingkungan, gitu. Yang digitalized, yang kemudian memberikan suasana yang lebih nyaman dalam bekerja. Dan cara-cara kerja kan sudah cara-cara kerja yang tidak seperti orang-orang tertutup oleh gedung, oleh dinding, ya kan? Ini sekarang banyak gedung-gedung tanpa dinding yang ke depan. Kita lihat satu perusahaan besar misalnya di Amerika Serikat, let's say Google, mereka kerja di tempat terbuka gitu. Nah, co-working space kita akan lebih banyak ke sana. Dan sekarang sebenarnya kantor-kantor pemerintah di Jakarta sudah mulai ke situ. Gitu. Tapi supaya memudahkan imajinasi dari publik, kantor-kantor pemerintah, istana, DPR, Mahkamah Agung itu semuanya akan berpindah ke fungsi-fungsi Nusantara itu akan ke sana, ya. Akan berpindah ke sana. Akan berpindah ke sana. Itu termasuk juga perwakilan lembaga asing. Ya, lembaga asing pindah ke sana. Dan tentu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kalau untuk lembaga-lembaga perwakilan asing, ya kan kita berikan waktu pada mereka sesuai kesanggupannya. Itu kick off pemindahan dari kantor-kantor pemerintahan selain tadi ya, cara kerja baru, orang baru itu akan dimulai kapan? Ya, itu akan diputuskan sendiri melalui keputusan presiden. Dan nanti itu akan ada di tangan presiden. Begitu presiden mengatakan semua laporan ini maksimal, sudah bisa dilakukan pemindahan, maka dengan Kepres waktu itu ditentukan untuk pindah. Jadi bayangannya adalah Nusantara itu ibu kota baru, namanya kan Nusantara kan? Ya. Itu nanti akan menjadi pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan dan pusat bisnis juga menjadi pusat sekolah, pendidikan dan seterusnya. Jadi dia bukan hanya kota administrasi saja gitu, tapi city yang benar-benar sebuah kota dengan peradaban baru. Itu bayangannya kalau lebih dekat lagi seperti Putrajaya dan Kuala Lumpur. Beda. Ini beda, sama sekali beda. Ini juga kita tidak seperti Melbourne pindah ke Canberra. Ini juga ingat Amerika Serikat sendiri itu memindahkan ibu kota kan beberapa kali, ya kan? Beberapa kali mereka pindahkan sampai akhirnya dia ke Washington. Ya. Jadi kalau ditanya nih setelah undang-undang IKN disahkan, nanti ada turunan derivasi akan dilakukan, kepala otorita akan ditunjuk, kick off pembangunan atau itu akan dimulai kapan Pak Menteri mulainya? Ya, maksimum menurut undang-undang ini setelah terbentuknya otorita, saat itulah kita sudah mulai melakukan pembangunan fisik. Tapi tidak langsung semuanya dibangun, kan? Enggak, kita kan tidak seperti sulapan begitu. Tidak seperti gosok-gosok lampu Aladin, jadi gitu enggak lah. Pasti kan ada stepping, ada tahap.
Kan di dalam master plan itu dengan secara ketat harus kita ikuti, itu ada staging, ada tahapan. Nah, tahapan itu aja yang secara disiplin harus kita ikuti. Kapan itu akan komplit semua upaya-upaya? Kita berharap 2045. 2045? Ya. 2045 ya, masih sekitar 20 tahunan ya? Ya. Itu akan selesai semua? Iya, mudah-mudahan selesai semua. 2045, sekarang 2022, masih sekitar 23 tahun. Ya, jadi terus terang itu bukan berarti kan banyak orang membayangkan ini kayak Jakarta plek pindah ke semua gitu, enggak juga. Oke. Juga pemindahan ASN kan juga bertahap. Ya. Ya kan, yang esensial, yang ini pindah ke sana, proses yang natural gitu, alamiah gitu. Oke, Pak Menteri, ada juga pertanyaan gitu. Itu kan memakan waktu sekitar 20 tahun ya untuk selesai gitu. Bagaimana menjamin bahwa kemudian proses yang multi years ini kemudian bisa diteruskan oleh siapapun yang jadi presiden? Itulah kita punya undang-undang. Oke. Ya, undang-undang itu yang akan mengikat kan, mengikat pemerintah siapapun dia dan pembentuk undang-undang, dalam hal ini pemerintah dan DPR. Nah ini kan orang khawatir, wah ini kalau presiden yang akan datang dia mau terusin apa enggak, presiden yang akan lagi mau terus apa enggak. Ini kan karena ini undang-undang, prosesnya terus proses politik. Proses politik? Iya. Nah kalau proses politik, kita berharap karena ini undang-undang diterima ya oleh sebagian besar, dan kita berharap juga para pemimpin Indonesia ke depan adalah dari kepemimpinan ini, ya mudah-mudahan itu akan berlanjut. Gitu. Cukup kuatkah dasar undang-undang untuk menjamin kesinambungan 2045 itu pemindahan ibu kota menjadi paripurna? Cukup, menurut saya cukup. Seperti kita punya undang-undang keuangan negara kan. Undang-undang keuangan negara kan kita ikuti terus meskipun nanti kemudian APBN itu diputuskan berdasarkan undang-undang APBN. Kan tidak kemudian ada presiden baru datang, undang-undang keuangan negara nggak cocok buat saya, kita ganti. It is not like that. Tapi bukankah juga undang-undang itu terbuka untuk direvisi ketika kekuatan politik itu berubah? Oh, itu keputusannya politik, silakan. Itu terbuka memang, itu terbuka. Jadi artinya kalau kekuatan politik berubah, ya tapi kan ada hitungan-hitungan teknokratik. Oke. Ya, para politisi kan tidak, saya kan juga politisi. Kita kan juga harus berpikir teknokratik, kita mesti hitung kan, harus jelas gitu. Ya, jangan sampai kemudian sesuatu yang aset ini menjadi mangkrak. Orang suka menghadapkan situasi ini dengan misalnya sekarang lagi ada pandemi, duitnya nggak ada, kenapa sih kok bangun ini gitu. Ya kan? Nah, kita juga harus berbicara bahwa kita ada peluang masa depan. Kenapa peluang masa depan kita lewatin aja? Apa bisa dibuktikan itu peluang masa depan? Iya, kita bisa buktikan. Iya betul. Tadi meminjam kata Pak Menteri mangkrak. Ini kan justru ada kekhawatiran ya ketika kemudian Presiden Jokowi kemudian selesai masa jabatannya, presiden berikutnya kemudian tidak punya komitmen untuk meneruskan pembangunan yang memang memakan waktu 20 tahun. Ini ada sebuah ketidakpastian. Itu gimana Pak Menteri akan mencoba meyakinkan? Ya pertama menurut saya ini kan politik, keputusan politik. Undang-undang itu kan keputusan politik. Ya kan? Nah, itu akan dikembalikan kepada proses politik itu. Ya saya kira di sana letaknya. Tidak bisa presiden dengan serta-merta saya stop gitu, nggak bisa. Dia kan harus berhadapan juga dengan parlemen. Iya. Jadi secara teoritik, kalau kekuatan politiknya kemudian berubah, revisi undang-undang sangat dimungkinkan. Iya. Secara teoritik. Secara teoritik. Secara teoritik. Tetapi ya menurut saya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Ini sebetulnya urusannya politik atau teknokratik sih? Ya saya kira jangan dibedak. Keputusan-keputusan politik pasti ya kan itu kan sifatnya kompromi. Tetapi kan dasar-dasar untuk mencapai ke sana itu kan teknokratik. Harus ada dengan teknokratik rasionalnya bisa diterima gitu kan dan seterusnya. Misalnya orang mengatakan kenapa sih sumbangannya cuma 100 yang di sana sumbangannya 300 itu kan sesuatu yang rasional. Tetapi ketika keputusannya diambil 150 itu keputusan politik. Kan begitu. Oke. Jadi kalaulah kita berbicara secara politik, katakanlah Pak Jokowi 20 Oktober 2024 secara konstitusional akan berakhir, calon-calon presiden yang akan menggantikan terikat pada undang-undang IKN ini ya, untuk terus meneruskan pembangunan sampai itu paripurna ya. Oke.
Dan ini saya kira nanti abis ini kan ada undang-undang rencana pembangunan jangka panjang. Nah di dalam undang-undang rencana pembangunan jangka panjang pasti dia akan masuk dan saya kira itu akan mengikat lagi. Oke. Itu salah satunya. Kemudian tentu juga akan terkait dengan kontrak-kontrak jangka panjang. Oke. Nah kontrak-kontrak jangka panjang itu kan tidak bisa dipotong di tengah jalan begitu saja. Pasti mempunyai akibat-akibat fiskal, akibat-akibat yang memberatkan APBN ke depan. Jadi nggak akan mungkin. Oke. Kita lihat aja kita kemarin hanya dengan slot kita punya Orbit. Iya, Orbit itu berapa yang harus dirugikan. Oke. Sama juga dengan ini. Oke. Kalau anggaran Pak Menteri, jadi ini anggaran ini fully non APBN atau masih ada APBN-nya? Ya tentu ada APBN-nya, ya kan. Tapi setidak-tidaknya anggaran kita ini pertama gini, cara penganggaran pendanaannya kita mengikuti proses keuangan negara. Kita masuk di dalam rezim undang-undang keuangan negara, ya kan? Nah di undang-undang keuangan negara itu kan cara menghitung dan sebagainya menurut asas-asas yang kita sudah ikuti, kan? Ada yang memang dibayar oleh taxpayer, ada kemungkinan dengan skema-skema pembiayaan yang terbuka dan seterusnya, partisipasi publik, partisipasi investor itu sangat terbuka. Jadi sebenarnya ibu kota negara ini kan memberikan satu peluang investasi yang besar, ya kan? Peluang investasi yang besar. Dan terus terang kami juga tidak akan dengan mudah gitu menukarkan aset-aset yang kita kuasai sekarang, yang kita miliki sekarang itu kemudian dilego kita bikin aset baru, kan enggak begitu juga. Oke. Jadi sudah ada komitmen dari pihak swasta yang ikut bergabung untuk membangun ibu kota baru? Ya kita sedang berusaha, tentu. Saya kira begini, ini kan tempat untuk di mana menjanjikan faktor-faktor produksi itu bisa bergerak, kan? Semakin tinggi peluang produktivitasnya pasti orang mau. Kan investasi akan mencari tempat seperti itu, Pak. Tapi ya kan? investasi membutuhkan kepastian juga kan? Nah, ini kan dipastikan. Ya. Sekarang gini, kalau Anda adalah pemain real estate atau developer, kalau Anda jualan sekarang, Anda berhadapan dengan free market, ya kan? Kalau sekarang ini Anda berhadapan dengan captive market di ibu kota negara. Ada captive market, ada sekian ratus ribu ASN, Polri, TNI, gitu. Ya, yang mau nggak mau, apakah itu nanti disewa, apakah itu dibeli, apakah dia transaksi itu lupakan dulu. Tapi market drive-nya itu adalah captive market. Oke. Itu sesuatu menurut saya. Ya. Tapi target paling dekatnya adalah 17 Agustus 2024 itu upacara Hari Kemerdekaan sudah dilakukan di mudah-mudahan di Istana Kepresidenan yang baru. Mudah-mudahan. Dan itu dalam waktu 2 tahun akan cukup. Menurut saya begini, kita lihat saja kecepatan dari kalau kita lihat pemain-pemain pelaku-pelaku real estate developer dari berdasarkan riset kami, ya survei kami, itu rata-rata mereka bisa dengan free market itu mereka bisa membangun sekitar 100 hektar per tahun. Kapasitas mereka. Nah sekarang kita membangun KIPP itu kira-kira berapa ribu hektar? Berapa luas gitu, sehingga berapa partisipasi sana. Kalau ini partisipasinya luar biasa besar, maka kita harus hitung backward linkage-nya di belakang. Backward linkage-nya ini kan menggerakkan industri, menggerakkan roda-roda yang di belakang, ya kan? Nah jadi kompleksitas itu yang kita kejar, sehingga terdoronglah ekonomi itu. Lalu bagaimana bayangan Jakarta setelah ditinggal oleh sebagian dari penghuninya? Istana Kepresidenan, gedung Mahkamah Agung dan lain sebagainya itu akan menjadi ruang-ruang kosong yang terbuka untuk dioptimalisasi. Hampir semua kota-kota yang memang didedikasikan untuk menjadi ibu kota ditinggalin, ya kan? Misalnya New York ditinggal, kemudian menjadi ke Washington DC. Itu New York-nya tetap tumbuh dan berkembang, ya sebagai kota bisnis. Dan saya kira Jakarta akan tetap juga menjadi sebuah kota bisnis ke depan dengan karakternya yang universal seperti itu. Jadi jangan dikhawatirkan, dan dia tidak akan sebuah kota tiba-tiba karena dicabut ininya terserabut semuanya. Saya kira tidak.
Baik, Pak Menteri, memang masih akan banyak pertanyaan. Jadi saya akan coba berdialog dengan narasumber-narasumber untuk memberikan masukan kepada Pak Menteri. Terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum, Pak Menteri. Ya. Sehingga bagaimana semuanya kekajian dari anggota DPR, kajian dari para ilmuwan soal rencana pemindahan ibu kota baru, jawabannya setelah jeda berikut ini.